مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik yang saya banggakan semuanya, masih puasa sampai hari ini? Masih? Alhamdulillah. Puasanya sampai duhur, asar, maghrib. Alhamdulillah. Supaya lebih berkah, pada kajian sore ini kita awali dengan membaca basmalah semuanya, ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini karena yang hadir ini banyak adik-adiknya, jadinya pelajarannya kajian anak-anak, ya. Kenapa Ustadz menyuruh kalian membaca basmalah? Karena Nabi itu mengatakan, coba diikuti semuanya, diikuti, tidak ada yang bercanda, diikuti semuanya. Kullu amrin, kurang semangat, diulangi sekali lagi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap perkara, semuanya diikuti, yang baik, yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka perkara itu tidak berkah. Jadi kalau mau melakukan sesuatu dianjurkan mengucapkan basmalah. Contohnya, misalkan kita mau makan, ya. Kalau mau makan, maka ucapkan bismillah. Kenapa kok harus mengucapkan bismillah? Karena kalau kita tidak mengucapkan bismillah ketika makan, maka setan itu ada di samping kita ikut makan. Makanya diceritakan Nabi itu pernah melihat ada sahabat yang lupa membaca basmalah. Nabi itu dengan izin Allah bisa melihat ada iblis, ada setan, ada jin. Itu Nabi.
Nah, ketika itu ada sahabat lagi makan, lupa gak baca basmalah. Ternyata apa? Di sampingnya itu ada setan ikut makan. Tapi ketika Nabi melihat, sahabat langsung teringat, oh iya, saya lupa gak baca basmalah. Maka sahabat itu langsung membaca Bismillahi bersama-sama. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, seketika itu setan yang ikut makan dengan sahabat itu langsung memuntahkan makanannya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau makan, ulangi semuanya, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tengah makan kita lupa, di awal makan lupa, ingatnya di pertengahan, bacanya seperti yang Ustadz sebutkan tadi. Ada yang masih ingat? Bersama-sama Bismillahi. Oh, salah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ulangi lagi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sekali lagi biar hafal. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada yang hafal? Yang hafal? Yang hafal maju. Kamu hafal? Maju biar masuk. Sini. Maju sini. Ayo, pakai mic. Biar masuk video. Ayo cepetan maju. Duduk sini. Yang lain ngecek. Masuk YouTube kamu nanti ya. Nah. Jadi arahkan, sudah diarahkan. Bukan ini. Bacaan ketika mengawali makan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Halo, ada yang jawab betul? Ulang opak. Betul masalah? Ketika lupa dan ingatnya di pertengahan makan. Bismillahu awwalahu wal akhirahu. Ulangi. Bismillahi awwalahu wal akhirahu. Betul? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada lagi cerita. Jadi kalau yang pertama, kalau kita mau makan maka ucapkan basmalah. Begitu juga ketika mau masuk ke dalam rumah. Makanya ada dikisahkan itu, ada setan yang gemuk, ada setan yang kurus. Jadi setan ada yang gemuk, ada yang kurus. Setiap orang, setiap anak, laki-laki atau perempuan, itu ada setan di sampingnya. Ada jin yang mengikuti. Cuma kamu gak ngelihat. Coba dengarkan. Ada jin yang mengikuti, cuma kita gak melihat. Namanya jin korin. Semuanya jin apa? Jin korin ini yang mengikuti orang. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Maka akhirnya berdiskusi. Suatu saat jin yang gemuk ini bertemu dengan jin yang kurus. Bertanya jin yang kurus, jin gemuk, kamu kok bisa gemuk? Ditanya, gimana ceritanya? Senyum-senyum jin yang gemuk ini. Saya kebetulan bersama dengan orang yang setiap melakukan sesuatu gak pernah baca basmalah. Makan gak baca basmalah, saya ikut makan. Loh kan? Masuk rumah gak baca basmalah, saya ikut tidur di dalam rumahnya. Buka kamar gak baca basmalah, saya juga ikut pakai AC di kamarnya. Ketika mau tidur gak baca basmalah, saya juga ikut tidur di sampingnya. Mandi gak baca basmalah, saya juga ikut mandi bersamanya. Maka saya sehat dan gemuk. Wah. Nanya jin gemuk, lalu kamu kenapa kok kurus? Waduh, saya kebetulan bareng orang yang setiap melakukan sesuatu baca basmalah. Makan baca basmalah, saya mau ikut makan, tiba-tiba saya kepanasan, lari, gak jadi ikut makan. Mau masuk rumah, saya mau ikut istirahat di dalam rumahnya, dia baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba saya mau masuk ke rumahnya, terbakar panas, lari lagi.
Ketika mau masuk kamar, baca basmalah. Saya mau ikut masuk kamar, mau ikut menikmati AC-nya, gak bisa lagi, kepanasan di dalam kamarnya. Mau mandi, dia baca basmalah. Saya sehingga mau ikut mandi, terbakar panas. Maka keadaan saya seperti ini, kurus. Coba saya mau tanya, pengen gak jin yang di sampingnya gemuk? Pengen kurus apa gemuk? Kalau pengen kurus berarti harus membaca basmalah. Nah, ini jadi ceritanya dongeng ya. Nah, gak apa-apa, karena serba bisa. Ngaji ya bisa, sholawatan bisa, dongeng ya bisa, bah. Termasuk naik kendaraan. Biar jin yang ikut kamu ini semuanya jalan kaki, kecapean. Ketika mau naik kendaraan, naik mobil, bismillahirrahmanirrahim, jin mau ikut duduk, bisa apa enggak? Tidak bisa. Akhirnya apa? Jalan kaki, kurus, kelaparan. Gitu caranya. Ada lagi sebuah kisah. Ini diceritakan dalam kitab Uqudul Lujain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada seorang perempuan, dengarkan baik-baik ya. Ada seorang perempuan, seorang istri, punya kebiasaan setiap melakukan sesuatu baca basmalah. Mau masuk rumah baca basmalah, mau duduk baca basmalah, mau makan baca basmalah, mau minum baca basmalah, mau keluar rumah baca basmalah, mau noleh baca basmalah. Setiap pekerjaan baca basmalah, sampai suaminya jengkel. Suaminya jengkel. Kebetulan suaminya itu orangnya gak seneng dengan ibadah. Akhirnya nyoba ngerjain si istrinya itu. Saya jengkel sama istri saya ini. Setiap melakukan sesuatu baca basmalah terus. Pusing kepala saya, risih telinga saya. Coba akan saya kerjain biar gak kebiasaan baca basmalah. Dikerjain, dipanggil istrinya. Istri sini. Datang istrinya. Ketika datang langsung ngasih dompet isinya emas, uang emas. Tolong simpankan uang ini, jangan sampai hilang. Kalau hilang awas kamu. Seperti biasanya istrinya punya kebiasaan membaca apa? Basmalah. Ketika ngambil bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau nyimpan dibuka lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau meletakkan, bismillahirrahmanirrahim. Ketika nutup bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Ketika pergi, bismillahirrahmanirrahim. Hingga suatu saat sang suami akhirnya manggil istrinya lagi. Tapi setelah sebelum memanggil, melakukan rencana jahat. Kebetulan punya kunci cadangan. Ngerti maksudnya? Dibuka sama sang suami. Ketika istrinya nggak tahu, dibuka. Diambil uang emasnya, dibuang ke dalam sumur. Supaya apa? Supaya ngasih ngerjain sang istri. Diprank. Ya, diprank kalau sekarang. Dipanggil istrinya, istri kesini. Datang istrinya. Tak. Ketika datang, tiba-tiba, saya beberapa hari yang lalu menitipkan sesuatu, dompet berisi uang emas, tolong ambilkan. Wis maghrib belum ya? Ambil, bawa ke sini. Maka sang istri langsung mau ngambil. Ketika mau berjalan, membaca bismillah. Ketika di depan pintu lemari, membaca bismillah. Ketika mau membuka, bismillah. Terus kayak gini, tanpa melihat apapun. Ketika mau ngambil, bismillah. Tiba-tiba berkat ucapan bismillahnya sang istri, langsung ketika itu Allah menyuruh malaikat Jibril ambil uang emas yang ada di sumur itu, kembalikan ke tempatnya. Cering, tiba-tiba ada. Wah, keren enggak? Halo, keren apa enggak? Keren. Istrinya nggak pakai melihat, diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, diberikan kepada suaminya. Ini uang emasnya. Sang suami langsung kaget. Loh, kok bisa? Kok bisa? Padahal saya habis mengambil uang itu, saya buang ke dalam sumur.
Kaget. Sejak itulah maka sang suami itu bertaubat. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Loh, itu karena apa? Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasanya makan mengucapkan basmalah, coba angkat tangan. Loh, nggak ada yang angkat tangan berarti nggak baca basmalah. Coba saya tanya ulang. Yang membaca basmalah ketika makan angkat tangan? Alhamdulillah. Yang selesai makan mengucapkan alhamdulillah angkat tangan? Alhamdulillah. Saya tanya, masih ingat atau enggak? Kalau lupa di tengah makan baru ingat, ucapannya apa bersama-sama? Sip. Bisa? Siap mengamalkan? Bersama-sama. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ada lagi cerita. Ada seseorang mau mandi. Jadi kalau kita mandi, kalau yang mandi itu laki-laki, maka akan diintip oleh jin atau setan perempuan. Kalau perempuan yang mandi, yang ngintip itu adalah jin atau setan laki-laki. Makanya kalau kita mau masuk ke kamar mandi itu ada doa. Ada yang tahu? Nah, doa masuk kamar mandi. Coba maju sini. Ayo sini biar masuk lagi. Oh, doa masuk kamar mandi. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Betul? Oh, saudara Sayyidina Muhammad. Coba sama-sama dibantu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mantap. Jadi artinya apa? Allahumma ya Allah. Terima kasih. Kembali ke tempat. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika aku berlindung, minal khubuthi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya saya bilang tadi, kalau yang mandi laki-laki, ada setan perempuan yang siap untuk mengintip. Kalau yang mandi perempuan, ada setan laki-laki yang siap juga mengintip. Bagaimana Ustadz biar supaya kita mandi tidak diintip oleh setan laki-laki atau setan perempuan? Baca doa. Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru dibaca doa yang dicontohkan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Rara. Ya. Allahumma bersama-sama. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Seketika itu, ketika kita masuk, maka di depan matanya setan itu ada tabir. Meskipun kalian semuanya nggak pakai baju, mata setan itu ketutup, nggak bisa melihat. Tapi bagi yang tidak membaca doa ketika masuk ke kamar mandi, misalkan mas ini mandi goyang-goyang kayak gini, diintip sama setan, malu apa enggak? Oh, malu. Tapi kalau baca doa, baca bismillah, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, meskipun kamu goyang-goyang gini-gini, setan enggak bisa lihat. Siap diamalkan? Oh, yang kompak re. Siap diamalkan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini maghrib jam berapa ya? Masih 11 menit lagi. Mau dilanjut ceritanya? Mau cerita tentang apa? Oke. Dan yang harus kalian ingat, ini semuanya kan hadir ke masjid. Tujuannya untuk apa? Belajar. Betul? Diikuti semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi laki-laki
ataupun perempuan yang beragama Islam. Nah, jadi yang hadir di sini, mbak-mbak, mas-mas, ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Tapi meskipun hadir di sini, ya, harus niatnya ikhlas. Jangan sampai saya hadir di sini karena takut dimarahi orang tua. Jangan. Saya hadir di sini ngaji biar dikira orang alim, biar dikira orang yang baik. Jangan. Tapi hadir ke masjid itu harus karena Allah Ta'ala. Itu yang namanya ikhlas. Kenapa kok harus ikhlas? Kalau kita tidak ikhlas, dengarkan semuanya, kalau tidak ikhlas nanti kita akan kecewa. Makanya ada sebuah cerita, dengarkan lagi, ini ceritanya bagus. Ada seorang anak namanya Umar dan satunya Ali. Siapa namanya? Umar dan Ali. Yang masih ngobrol, saya tanya, namanya siapa tadi? Kok Ali? Salah. Satu namanya? Oh kan, gak dengar ya. Coba kasih tahu yang mendengar, namanya siapa tadi? Bedanya yang mendengarkan sama yang tidak mendengarkan. Yang mendengarkan pintar, bisa jawab. Yang gak mendengarkan bingung. Ada anak namanya Umar, satunya Ali. Kalau Umar ini kerjaannya selalu cari untung. Kalau Ali ikhlas, gak pernah cari untung. Suatu ketika Ali berjalan-jalan lewat di pasar. Nyampe di pasar melihat singkong. Melihat apa? Langsung terbesit di pikirannya, wah, saya mau beli singkong, saya kasih kepada kiai. Dibeli singkong itu, diambil singkongnya, dibawa ke rumah kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai. Si Ali ini gak punya pikiran ingin dapat untung, ikhlas pengen ngasih kepada kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Ali? Silakan duduk. Ini Pak Kiai, kebetulan saya lewat di pasar, melihat singkong, teringat Pak Kiai. Ini saya kasih kepada Pak Kiai. Nah, dikasih ikhlas tanpa mengharap apa-apa. Kiai langsung manggil istrinya, Umi, kesini. Ya, ada apa? Ini Ali bawa singkong untuk kita. Tolong lihatkan di dapur ada apa. Bawakan ke Ali. Langsung umiknya bilang, Abah, di dapur hanya ada kambing. Ya sudah, kambing itu kasih kepada Ali. Maka kambingnya dikasih kepada siapa? Ali. Berarti kesimpulannya, Ali ngasih singkong dapat kambing. Dibawa kambingnya. Jalan, di tengah perjalanan ketemu sama Umar. Umar ini pikirannya hanya ingin cari untung. Nanya kepada Ali, hei Ali, kamu dapat dari mana kambing itu? Saya dapat kambing ini dari Pak Kiai. Loh, kok bisa? Tadi saya membelikan singkong di pasar, saya kasih kepada Kiai, dikasih kambing. Langsung mikir, wow, ngasih singkong dapat kambing. Gimana kalau saya kasih duren saja? Pasti saya dapat sapi. Nah ya, ikhlas apa enggak ini Umar? Gak ikhlas, ngarep ngasih duren dapat sapi. Akhirnya Umar itu berangkat ke mana? Pasar, nyari duren. Dibeli duren. Habis itu datang ke Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Oh Umar, silakan duduk. Ada apa? Gini Pak Kiai, kebetulan saya tadi lewat pasar ngelihat duren, tapi di pikirannya mudah-mudahan dapat sapi. Nah, gitu ya. Ini buat Pak Kiai. Diambil. Oh, terima kasih. Dipanggil lagi umiknya. Umi, kesini. Tolong dilihatkan di dapur. Ada apa? Ini Umar ngasih duren. Iya, sebentar. Dilihat, gak ada apa-apa. Cuma ada singkong. Nah, ya apa itu? Akhirnya datang. Bah, gak ada apa-apa, bah. Cuma ada singkong. Ya wes, singkong kasih. Wah, ya apa itu? Akhirnya singkongnya dikasih kepada Umar. Coba kesimpulannya, Ali ngasih singkong dapat kambing, Umar ngasih duren dapat
Singkong. Kecewa apa enggak? Kecewa. Kenapa kok bisa kecewa? Karena Umar ngasihnya tidak ikhlas karena Allah. Jadi kalau mau melakukan sesuatu harus ikhlas karena Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, karena waktunya 5 menit lagi sudah buka, kita tutup dengan doa. Tolong husuk doanya, diangkat semua tangannya. Tangan diangkat. Semuanya tangan diangkat. Yang mengangkat tangan Ustadz doakan mudah-mudahan sehat semuanya. Ayo diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.